sehat dong. Yuk, kita mau mulai sekolah minggu kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Tetap semangat, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi selamat, selamat datang. Bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik, kita udah memasuki bulan Juli. Adik-adik masih tetap di rumah aja. Tapi mama dan papa udah ada yang masuk kerja. Tapi adik-adik nggak boleh sedih meskipun di rumah aja. Kita harus tetap sukacita karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi dari terbit matahari. Semangat ya! Tuhan. Nah, adik-adik, 1 minggu sudah berlalu. Mungkin secara sadar ataupun tidak sadar, kita melukai hati orang-orang terdekat kita. Misalnya mama, papa, kakak, adik, bahkan Tuhan. Yuk kita memohon ampun di hadapan Tuhan dengan berbicara, Tuhan Yesus, kami bersalah. Mohon ampuni kami. Kita menyanyi Dia Hapus Dosaku. Sejak ku terima Yesus, Dia hapus dosaku.
Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Ulangan 20 ayatnya yang keempat. Kakak Intan bacain ya. Ulangan 20 ayatnya yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Yuk kita menyanyi, terima kasih Tuhan. Mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Kakak Intan bacain lagi ya. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Selanjutnya kita akan dengarkan Mazmur 21 ayatnya yang kedua. Tuhan, karena kuasa-Mulah Raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk semua bangkit berdiri, kita bernyanyi, Hai kawanku tahukah kau. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Berkati juga Kakak Lira yang akan menceritakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, sudah siap ya? Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Oke, Kakak Lira mau cerita dulu. Nah, Kakak Lira mau tanya sebelumnya. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita mintanya bagaimana caranya? Pakai marah-marah? Atau bersungut-sungut? Atau mintanya yang baik? Pasti kalau kita minta sesuatu sama mama, sama papa, terlebih kalau kita minta sesuatu sama Tuhan, kita harus mintanya dengan baik ya. Contohnya kita harus berdoa kepada Tuhan dengan baik. Nah, bangsa Israel masih melanjutkan perjalanannya. Tapi dalam perjalanannya seperti biasa adik-adik, dia merasa kehausan. Haus sekali. Dia marah-marah. Langsung dia mulai marah-marah. Dia marah-marah sama Musa. Musa, gimana sih nih kita dikeluarin dari Mesir, tapi kita haus, gak punya air. Mau cari di mana airnya? Semua bangsa Israel mengurumuni Bapak Musa. Dia bilang, aduh Musa, ini kita keluar dari Mesir nih malah dibuat mati kelaparan nanti. Tuhan mana? Saya haus, saya mau cari air di mana? Ini padang gurun, gak ada airnya. Lalu adik-adik, Bapak Musa juga bingung ya, di mana kira-kira mau cari air. Nah,
Kalau Bapak Musa bingung, dia pasti datang sama Tuhan. Dia mulai berdoa, dia mulai minta tolong sama Tuhan. Tuhan, tolong kami di sini haus, gak ada air di gurun ini Tuhan. Kami mau gimana? Bangsa Israel udah mulai marah-marah lagi. Kira-kira adik-adik, Tuhan mendengarkan tidak? Tuhan selalu dengar. Tuhan dengar semua apa yang dikatakan Bapak Musa. Tuhan lalu berfirman kepada Bapak Musa, Musa, kamu dan para tua-tua Israel pergi ke gunung batu Horeb. Bapak Musa mengikuti semua perintah yang disuruh sama Tuhan. Akhirnya dia pergi, dia panggil para tua-tua bangsa Israel untuk pergi ke gunung Horeb. Di gunung Horeb Tuhan bilang, nanti saya akan berdiri di gunung batu itu. Jangan lupa juga Musa, kamu harus bawa tongkat. Musa dan tua-tua Israel pergi ke gunung Horeb. Nah, di gunung itu dia dihadapkan ke gunung yang besar. Kata Tuhan kepada Musa, angkat tongkat kamu tinggi-tinggi Musa, lalu pukul batunya. Lalu Bapak Musa mengikuti semua perintah Tuhan. Dia angkat tongkatnya, dia pukul batu itu. Apa yang terjadi adik-adik? Seketika itu juga air banyak sekali keluar dari gunung itu. Lalu semuanya tua-tua Israel, semua bangsa Israel yang ada di situ mendapatkan air. Dan mereka bisa minum. Mereka udah nggak haus lagi. Itu yang dibuat oleh Tuhan dalam menolong bangsa Israel yang sedang kehausan. Setelah bangsa Israel kenyang, dia sudah makan, minum, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanannya adik-adik, bangsa Israel ternyata bertemu dengan sekumpulan penggembala gurun yang disebut bangsa Amalek atau orang Amalek. Nah, orang Amalek ini orangnya gede-gede, tinggi-tinggi, kuat-kuat. Mereka mau menyerang bangsa Israel karena mereka mau merampok barang-barang bangsa Israel. Mereka mau ambil. Terus bangsa Israel yang gak punya senjata, gak punya apa-apa, mereka ketakutan. Dia bilang lagi, dia datang lagi ke Musa. Musa, gimana nih? Ada orang Amalek, mereka gede-gede, mereka mau menyerang kita. Dia bilang, terus gimana ya? Nanti kalau kita diserang sama dia, kami kan takut, kami nggak punya peralatan perang, kami nggak siap untuk perang, Musa. Musa lalu melihat bangsa Israel. Dia bilang, oke, saya akan memilih satu orang. Ketika dia lihat, dia memilih seorang pemuda yang masih kuat juga ya adik-adik dari suku bangsa Israel, namanya Yosua. Nah, Yosua ini dipilih Musa untuk memimpin perang melawan bangsa Amalek. Musa juga menyuruh Yosua untuk memilih bangsa Israel untuk ikut berperang sama dia. Nah, dia kasih perintah ke Yosua. Yosua, besok kamu akan berperang melawan bangsa Amalek bersama orang-orang Israel juga. Nanti saya akan naik ke atas bukit bersama Bapak Harun, bersama Bapak Hur untuk berdoa. Minta tolong sama Tuhan. Mau berdoa supaya Tuhan menolong kita, menolong semua bangsa Israel waktu berperang melawan bangsa Amalek. Musa menyiapkan diri pergi ke atas bukit bersama Bapak Harun dan Bapak Hur. Sementara Yosua dengan orang-orang Israel juga bersiap untuk berperang melawan bangsa Amalek. Sampai di atas gunung, Musa
dengan sangat berdoa sungguh-sungguh, dia mengangkat tangannya adik-adik ke atas. Dia minta tolong sama Tuhan. Musa terus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan menolong bangsa Israel. Supaya Tuhan ikut berperang melawan bangsa Amalek. Supaya Tuhan menyertai bangsa Israel. Nah, perangnya itu ternyata lama ya adik-adik. Dari pagi bisa sampai sore. Bapak Musa di atas bukit terus berdoa sungguh-sungguh. Dia naikin tangannya ke atas. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi ternyata ketika Bapak Musa terus berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Bangsa Israel semakin kuat dalam berperang melawan bangsa Amalek. Tapi adik-adik, ternyata Bapak Musa juga capek. Dia lama-lama kepanasan, kecapean, lalu tenaganya tiba-tiba tidak ada. Dia tiba-tiba tangannya lemas, turun ke bawah dan berdoanya mulai tidak sungguh-sungguh. Dia mulai menurunkan tangannya. Ketika Bapak Musa mulai berdoa tidak sungguh-sungguh, ketika Bapak Musa menurunkan tangannya, bangsa Israel menjadi lemah. Bangsa Israel mulai lemah dan mulai kalah oleh bangsa Amalek. Lalu dia melihat ke bawah, waduh, kok bangsa Israel kalah ya? Kok bangsa Israel mulai lemah ya? Lalu Bapak Harun dan Bapak Hur mulai bilang sama Bapak Musa, Musa, ayo kita harus berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Ketika Bapak Musa berdoa lebih sungguh-sungguh lagi, Bapak Harun dan Bapak Hur menopang dia untuk mengangkat tangannya lebih tinggi lagi ke atas untuk berdoa lagi. Sepanjang hari Bapak Musa berdoa dengan sungguh dan mengangkat tangannya ke atas adik-adik. Ketika Bapak Musa berdoa sungguh-sungguh, seperti yang tadi Kakak Lira bilang, dia akan Tuhan akan selalu menolong bangsa Israel. Lalu bangsa Israel dengan adanya Tuhan yang menolong, dia akhirnya memenangi peperangan itu. Nah, adik-adik, dalam cerita ini kita melihat kesungguhan Bapak Musa yang selalu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan berdoa sungguh-sungguh, Tuhan akan hadir dalam peperangan itu, Tuhan akan memenangi peperangan itu melawan bangsa Amalek. Ketika bangsa Israel menang, Tuhan juga memerintahkan kepada Bapak Musa untuk menuliskan semua yang terjadi hari itu di dalam sebuah gulungan. Untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka pernah melawan bangsa Amalek dengan bantuan Tuhan. Mereka pernah memenangi peperangan melawan bangsa Amalek dengan bantuan Tuhan. Lalu setelah semuanya selesai, Bapak Musa pun mendirikan mezbah untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan. Dan mezbah itu bernama Tuhan Panji-Panjiku. Ya, sampai di sini ya cerita Kakak Lira. Yuk kita mau buka Alkitabnya. Dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Sudah dibuka? Kakak Lira ulangi ya. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ke-16. Kakak Lira bacain ya. Yuk kita baca. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit.
Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tulislah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, adik-adik, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sesudah kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk semua kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi Allahku besar. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita. Yuk kita menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, supaya dapat digunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi 5 jari kananku dan 5 jari kiriku.
Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami masih diberi kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun kami dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu. Berkati mereka dalam pertumbuhannya, dalam permainannya, dalam pendidikannya. Tuhan Yesus berkati, biarlah mereka semua boleh bertumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang pintar, taat kepada papa dan mama, terlebih taat dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk papa dan mama. Terima kasih untuk papa dan mama yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Beri mereka kesehatan yang baik, umur yang panjang, beri mereka hikmat dalam mendidik kami, kiranya mereka boleh mendidik kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mau pulihkan kembali bangsa dan negara kami, sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas dan menjalani hari-hari yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kami semua. Kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga, mendidik, dan membimbing kami dalam menjalani hari-hari kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan Yesus mau dengar dan sempurnakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita menyanyi Bapa terima kasih. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan. Selamat hari Minggu semuanya. Dadah.